Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen mata kuliah pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Baik, di sini saya akan mulai presentasi yang mana judul dari proposal saya yaitu analisis risiko ergonomi dan lingkungan kerja pada pabrik kelapa sawit Cakra Oil Mill. Untuk topik pembahasannya di sini ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan, dan jadwal penelitian. Di sini untuk latar belakang di mana industri kelapa sawit itu dia melibatkan aktivitas kerja fisik yang tinggi seperti manual handling, pekerjaan berulang, dan postur kerja yang tidak ergonomis. Dan berdasarkan observasi di pabrik kelapa sawit yang saya lakukan, di mana pekerja itu terpapar suhu panas dan kebisingan yang sangat tinggi. Selain itu, kondisi tersebut juga berpotensi menyebabkan kelelahan fisik, peningkatan denyut nadi, serta keluhan pekerja. Kemudian, berdasarkan sumber penelitian terdahulu, pada industri kelapa sawit itu masih dilakukan secara parsial dan belum mengintegrasikan analisis postur kerja, REBA maupun MBM, serta kondisi lingkungan kerja, suhu dan kondisi secara bersamaan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran risiko ergonomi dan lingkungan kerja secara lebih komprehensif pada pekerja pabrik kelapa sawit Cakra Oil Mill. Adapun rumusan masalah di sini yaitu bagaimana tingkat risiko ergonomi pada pekerja di pabrik kelapa sawit berdasarkan analisis postur kerja dan MBM, kemudian bagaimana kondisi lingkungan kerja yang meliputi suhu dan tingkat kebisingan pada area kerja di pabrik kelapa sawit, dan bagaimana rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan untuk mengurangi risiko ergonomi dan meningkatkan kondisi lingkungan kerja pada pabrik kelapa sawit. Adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis tingkat risiko ergonomi pada pekerja pabrik kelapa sawit, kemudian mengevaluasi kondisi lingkungan kerja yang meliputi suhu dan tingkat kebisingan pada area kerja, dan merumuskan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi risiko ergonomi dan meningkatkan kondisi lingkungan kerja guna mendukung keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan pekerja. Adapun batasan penelitian di sini di mana pengambilan data itu dilakukan pada pekerja yang terlibat langsung dalam aktivitas produksi, kemudian penelitian tidak membahas faktor lingkungan kerja seperti pencahayaan, getaran, jadi hanya difokuskan pada kebisingan dan suhu. Kemudian analisis risiko ergonomi itu dilakukan dengan menggunakan metode REBA dan MBM, dan analisis lingkungan kerja dibatasi pada faktor fisik berupa suhu dan kebisingan, dan usulan perbaikannya itu diberikan bersifat rekomendatif berdasarkan hasil analisis risiko ergonomi dan lingkungan kerja. Adapun tujuan pustaka di sini yang mana menurut Septiani bahwa penyerapan prinsip ergonomi dalam bekerja itu penting untuk mendukung kenyamanan, keselamatan, dan efisiensi kerja, yang mana postur kerja yang tidak sesuai itu dan paparan risiko di tempat kerja itu dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan meningkatkan terjadinya gangguan muskuloskeletal atau MBM bagi pekerja. Kemudian di sini ada REBA. REBA itu merupakan cara untuk menilai ergonomi yang digunakan untuk melihat risiko cedera dari pekerja dengan memperhatikan seluruh tubuh. Cara itu memberikan skor yang menunjukkan seberapa besar risiko ergonomi dari suatu aktivitas kerja. Dan lingkungan kerja juga mencakup semua hal yang ada di pekerja dan dapat mempengaruhi pekerja di dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Nah, lingkungan kerja yang tidak nyaman itu dapat mempengaruhi kinerja dan kesehatan pekerja, misalnya suhu yang melebihi nilai ambang batas dan aliran udara yang tidak nyaman dan dapat menyebabkan panas yang berlebihan. Di sini dijelaskan bahwa menurut keputusan Menteri Tenaga Kerja tahun 1999 bahwa kebisingan itu adalah semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat proses produksi atau alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran pekerja. Di mana standar dari nilai ambang batas kebisingan itu adalah 85 desibel, itu diatur dalam Menteri Tenaga Kerja nomor 10 tahun 2011. Adapun penelitian terdahulu di sini ada Faril DKK tahun 2022 di mana judul penelitian itu tentang analisis kebisingan dan
stasiun kamar mesin unit pabrik kelapa sawit. Rumusan masalahnya itu bagaimana tingkat kebisingan pada area kamar mesin dan metodenya itu menggunakan meter. Ini bisa dilihat yang lainnya. Adapun metodologi penelitian, bahan materi penelitian di sini itu materi yang digunakan dalam penelitian ini itu meliputi pekerja di stasiun kerja yang diteliti, posisi kerja untuk analisis metode RIBA, MBM, dan data pengukuran suhu lingkungan kerja dan data tingkat kebisingan. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data pendukung perusahaan serta literatur yang berkaitan dengan ekonomi, suhu kerja, kebisingan, dan K3. Adapun alat penelitian yang saya lakukan, saya menggunakan sonometer, yaitu mengukur tingkat kebisingan, terus termometer mengukur suhu, terus heart rate monitor, yaitu mengukur denyut nadi pekerja. Kamera smartphone ini digunakan untuk video poster kerja RIBA, kemudian ada lembar penilaian RIBA, ada kuesioner MBM, dan ada laptop dan Microsoft Excel untuk mengolah dan menganalisis data penelitian. Adapun variabel penelitian di sini yaitu suhu lingkungan kerja, kebisingan, denyut nadi, risiko postur kerja, dan MBM. Untuk studi pendahuluannya di sini dilakukan melalui observasi lapangan untuk mengidentifikasi risiko ergonomi dan lingkungan kerja. Kemudian hasil observasi itu menunjukkan bahwa stasiun transportasi, sterilizer, dan press itu memiliki potensi risiko ergonomi, suhu tinggi, dan kebisingan sehingga menjadi fokus penelitian. Adapun studi literatur digunakan dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai referensi yang berkaitan dengan penelitian yang saya lakukan seperti buku, jurnal, dan peraturan yang relevan. Kemudian di sini kita pengumpulan datanya ada data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari pengukuran suhu lingkungan kerja, kebisingan, denyut nadi, observasi, dokumentasi poster kerja RIBA, dan penyebaran kuesioner MBM. Kemudian data sekundernya ada profil perusahaan, struktur organisasi, jumlah tenaga kerja, data proses produksi, dan literatur pendukung penelitian. Adapun tahap pengolahan datanya itu dapat dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko ergonomi dan kondisi lingkungan kerja melalui analisis postur kerja menggunakan metode RIBA, kemudian analisis keluhan menggunakan MBM, kemudian pengolahan data suhu kerja, terus dan perbandingan dengan standar yang berlaku, kemudian pengolahan data kebisingan dengan perbandingan dengan nilai ambang batas, kemudian rekapitulasi hasil sebagai dasar penyusunan rekomendasi perbaikan. Adapun tahap analisis data dan pembahasan itu dilakukan dengan menginterpretasikan hasil RIBA dan suhu kerja dan kebisingan untuk mengetahui bahwa tingkat risiko pada setiap stasiun kerja. Hasil analisis tersebut digunakan untuk mengidentifikasi faktor penyebab risiko serta menyusun rekomendasi perbaikan kondisi kerja. Berikut ini diagram alir dari penelitian saya dari studi pendahuluan, literatur, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Adapun jadwal kegiatan temukan bisa dilihat. Baik, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.